Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Ridwan Hakim dengan nomor NPM 2011010181 kelas TIP 2001. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang cara untuk membuat penghitungan data otomatis menggunakan data analistik. Pertama kita buat data terlebih dahulu. Sini. Untuk nomor kita buat terlebih dahulu. 10 nomor. Lalu kita buat sini bebas ya, 7 4. Setelah kita selesai membuat datanya, lalu kita masuk ke menu file, lalu klik kita masuk ke data analis. Ini data analis. Nah, lalu kita pilih deskriptif statistik. Nah, di sini kita blok dari tinggi badan. Kita blok sampai bawah. Lalu kita centang ini label inverse pro, lalu summary statistik. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini ini sudah terhitung otomatis ya. Ini sudah. Nah, kita membuat perhitungan secara otomatis menggunakan Excel. Selanjutnya kita akan membuat penghitungan secara manual. Nah, pertama kita akan mencocokkan apakah hasil yang di Excel itu benar dengan yang kita hitung secara manual. Nah, pertama kita akan mulai dari rata-rata atau min. Nah, untuk min itu rumusnya yaitu sigma X dibagi N. Jadi sigma X maksudnya itu semua data ini kita jumlahkan lalu dibagi dengan N. Jadi ini kita jumlahkan semua. Di sini kita tambahkan semua. Lalu akan dapat hasil 1720 per, nah N-nya itu adalah 10. Jadi N itu adalah data dari sini sampai bawah itu ada berapa data. Sini ada 10 data. Nah, jadi 1720 dibagi 10 dan hasilnya 172. Nah, di sini sudah betul ya dengan Excel. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencari median terlebih dahulu. Nah, untuk median sendiri kita harus mengurutkan data ini terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, sini data terkecilnya itu 168 sampai 176. Nah, di sini kita hitung bagian tengahnya karena median ini adalah data tengah. Di sini 1 2 3 4. Nah, ini 1 2 3 4. Nah, karena ini
banyak datanya itu genap, jadi nah kita ngambil tengahnya itu jadi 2. Nah sini pas tengahnya ini 172. Nah 172. Nah setelah itu, setelah dapat data tengahnya, lalu kita, karena ini 2, jadi kita jumlahkan terlebih dahulu, lalu kita bagi 2. Nah hasilnya adalah 172. Nah selanjutnya adalah untuk kita mencari modus terlebih dahulu atau mod. Nah modus di sini ada sebuah data yang paling banyak muncul ya, atau paling banyak di antara data yang lainnya. Nah di sini modusnya itu 172 karena di sini jumlah 172 itu lebih banyak daripada data yang lain. Nah di sini 172, ini ada 1, 2. Nah, di sini ada 2, karena yang 172 yang punya data lebih dari 1. Jadi dia, nah, lalu yang keempat kita akan menentukan range-nya atau jangkauan. Rumus range-nya itu maksimal data dikurang minimal data. Nah, di sini maksimal data itu 176, lalu dikurang 168. Hasilnya itu 8. Nah, ini sesuai dengan yang di Excel. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ini sebuah pernyataan saja. Untuk minimum di sini udah tertera 168. Setelah kita urutkan tadi, sini juga ada maksimum 176. Nah, untuk sum ini hasil penjumlahan dari ini tadi semua ya. Yang saat kita mencari rata-rata tadi. Ini 1720. Jadi sumnya ini 1720. Itu data. Nah selanjutnya ada count. Count ini artinya banyak datanya. Sini banyak datanya ada 10. Sini jadi countnya 10. Selanjutnya untuk mencari data kecocokan yang lainnya, kita membutuhkan sebuah tabel distribusi seperti ini. Nah di sini yang perlu kita lakukan itu untuk menentukan jumlah dari X dikurang mu per pangkatannya. Nah, di sini pertama itu kita jumlahkan terlebih dahulu dari tinggi badan dikurang rata-rata. Nah, dari sini kita kurangkan. Nah, jadi jika di sini ada misalnya di sini 171 dikurang 172, jadi itu kita buat saja di positif karena gini perpangkatan ya, jadi hasilnya tetap positif bagaimanapun ceritanya. Nah selanjutnya setelah ini baru kita pangkatkan sampai 4 karena nanti dalam pencarian standar deviation, sample variance, kurtosis, snow skewness itu membutuhkan sampai 4 ini, 4 rumus ini. Dan ini setelah itu kita jumlahkannya semuanya. Di sini kita jumlahkan sampai bawah. Ini. Lalu setelah itu kita lanjut untuk pengerjaan dari sisanya. Oke, itu kita akan mencari mencocokkan standar deviation ini. Nah, pertama itu rumusnya yaitu akar sigma X dikurang mu pangkat 2 lalu dibagi N. Nah, di sini tadi setelah kita cari akar sigma X dikurang mu pangkat 2 itu yaitu 60. Nah, di sini sudah kita cari tadi, baru dibagi 10 ini banyak data kita tadi. Nah hasilnya yaitu akar 6. Nah untuk akar 6 itu hasilnya yaitu 2,449489. Nah di sini ada perbedaan sedikit kecocokan karena mungkin perbedaan perhitungan karena tidak sama juga dengan yang di Excel. Ini hal yang wajar ya. Nah selanjutnya
kita masuk ke standard error, kita akan mencocokkannya. Nah, selanjutnya simbol standard error itu yaitu SE. Nah, di sini tuh atau simbol dari standard deviation kita bagi dengan akar N. Nah, kita masukkan standard deviation tadi di sini, lalu kita bagi dengan akar 10. Nah, ini hasilnya 0,7745. Nah, di sini ada juga perbedaan sedikit, di situ 0,8. Jadi ini hal wajar kalau perbedaan sedikit seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke sample variance. Nah, untuk sample variance kita rumusnya itu sigma X dikurang N pangkat 2 lalu dibagi N kurang 1. Nah, untuk X kurang N pangkat 2 nya itu yaitu 60 sama dengan yang tadi. Lalu dibagi 10 kurang 1 yaitu 60 bagi 9 sama dengan 6,66667. Nah, kalau yang ini pasnya sesuai dengan yang ada di Excel untuk sampel variance. Nah, selanjutnya untuk data selanjutnya yaitu kurtosis. Simbol kurtosis yaitu A seperti ini. Nah, rumusnya yaitu 1/n sigma X dikurang mu pangkat 4 lalu dibagi dengan tau pangkat 4. Nah, di sini 1/10 dikali ini 708 ya, karena kita sudah cari tadi di Excelnya. Dari X kurang mu pangkat 4 yaitu sigmanya yaitu 708. Lalu kita bagi tau yang tadi setelah kita pangkat 4 ini tadi hasilnya. Nah, lalu kita bagikan 70,8 dibagi tau pangkat 4 tadi. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini juga ada sedikit perbedaan ya. Jadi ini hal yang wajar sepertinya, beda dikit. Nah, selanjutnya kita akan mencari skewness. Nah, untuk simbol skewness itu yaitu SK sama dengan 3 lalu dikali dengan mu dikurang MD. Ini bisa kita bilang sebagai, karena ini data tunggal, jadi ini median, kita buat median lalu dibagi tuh begitu ini. Nah, untuk 3 dikali, karena di sini kita memiliki mean dan median yang sama, jadi 172 dikurang 172 dibagi tau-nya tadi ini. Nah, lalu hasilnya itu 3 kali 0 dibagi 2,444. Nah, lalu hasilnya itu yaitu 0 karena 3 kali 0 0 lalu dibagi dengan, karena mau berapapun nilainya dengan dibagi 0 itu hasilnya tetap 0. Nah, jadi seperti itu untuk skewness. Nah, mungkin di sini ada sedikit kesalahan atau sebagian ada yang tidak cocok karena memang itu hal yang wajar ya kalau berbeda sedikit. Nah, mungkin segitu saya bisa saya analisis untuk pencocokan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.